Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Naimullah Husna Faida, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN dan Fatah Palembang. Dalam video ini, aku bakalan mempresentasiin review artikel yang berjudul Melodi Ilahi Keindahan Istilistika Al-Mustawa Al-Syauti dalam Surah Ad-Duha. Sebelum kita mulai, kita bakalan kenalan dulu nih sama artikel ini. Artikel ini ditulis oleh Wildan Dinanda Komara dan Rizal Satria Wiwaha yang diterbitkan dalam Jurnal Dewan tahun 2024. Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakangnya tersendiri itu adalah karena keindahan bahasa Al-Quran yang luar biasa, termasuk dari segi bunyi. Surah Ad-Duha itu memiliki pola bunyi yang khas yang menciptakan efek estetis. Sehingga kajian fonologi dalam linguistik Arab itu bisa membantu memahami keindahan dari surah Ad-Duha ini sendiri. Yang selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian di artikel ini itu adalah untuk menganalisis pola bunyi serta pengaruhnya. Jadi, dalam artikel ini kita bakalan menganalisis pola bunyi dalam surah Ad-Duha. Dan juga kita akan mengungkap bagaimana bunyi ayat itu akan mempengaruhi estetika bacaan. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Untuk menganalisis keindahan bunyi dalam surah Ad-Duha, penulis menggunakan metode studi pustaka atau library research. Ini berarti penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur terkait linguistik Arab dan Al-Quran. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan teknik konten analisis, yaitu menganalisis pola bunyi dalam ayat-ayat surah Ad-Duha. Penulis mengidentifikasi bagaimana struktur fonologi, pola pengulangan bunyi, dan ritme dalam surah ini memengaruhi estetika bacaan. Nah, selanjutnya ada analisis dan temuan penelitian. Yang pertama, struktur fonologis dalam surah Ad-Duha. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa surah Ad-Duha itu memiliki pola bunyi yang khas, yaitu dominan menggunakan struktur fonologis CV, CVV. Apa itu CV, CVV? Ini adalah pola suku kata dalam bahasa Arab, di mana C itu untuk konsonan, V itu untuk vokal pendek. CV itu untuk konsonan ditambah vokal pendek. CVV itu untuk konsonan ditambah vokal panjang. Contohnya, dalam ayat pertama, Wadduha itu terdiri dari CV dan CVV. Karena di saat H itu terdapat vokal panjang di akhiran karena ada alif maksuro yang menjadi mat. Kemudian pola ini menciptakan ritme yang indah dan teratur saat dibaca. Jadi lebih enak didengar dan nyaman bagi pembaca maupun pendengar. Selanjutnya itu adalah pengulangan huruf alif maksuro dalam surah Ad-Duha. Dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa dalam ayat 1-8 itu terdapat pengulangan huruf alif maksuro sebanyak 8 kali. Yang mana huruf ini memberikan efek melankolis dan lembut dalam bacaan dan penuh kelembutan. Ini juga sesuai dengan isi surah yang memberikan penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu adalah keselarasan bunyi di akhir ayat. Keindahan bunyi dalam surah Ad-Duha itu juga terlihat pada keselarasan bunyi di akhir ayat. Sebagian besar ayat dalam surah ini itu memiliki akhiran vokal panjang A, seperti Wadduha, Walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang membuat surah ini terdengar puitis dan musikal. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi setelah saya mereview artikel ini, ada beberapa kelebihan serta kekurangan yang saya temukan. Menurut saya kelebihan di dalam artikel ini terdapat dalam 3 poin, yaitu yang pertama ada analisis fonologi yang mendalam, yang mana di dalam artikel ini penelitian ini lebih memfokuskan kepada analisis fonologi, yang mana memberikan kita wawasan baru tentang pola bunyi dalam Al-Quran, khususnya surah Ad-Duha. Yang kedua itu artikel ini menggunakan pendekatan stilistika yang menarik. Jadi lebih membantu kita memahami aspek linguistik Arab dalam teks di dalam surah Ad-Duha ini. Yang ketiga itu adalah menunjukkan hubungan antara bunyi dan makna, yang mana membantu kita memahami bagaimana bunyi ayat itu dapat memperkuat pesan spiritualnya. Selanjutnya adalah kekurangan. Di sini saya menemukan 2 poin yang menurut saya
bisa dibenahi mungkin di penelitian selanjutnya atau yang akan datang. Itu yang pertama, kurangnya perbandingan dengan surah lain. Sebagaimana yang kita tahu di sini artikel ini hanya berfokus dalam surah Ad-Duha saja. Jadi jika dibandingkan dengan surah lain mungkin bisa lebih jelas terlihat perbedaan pola bunyinya. Yang kedua, tidak terlalu membahas efek psikologis dari bunyi ayat. Jadi ya seperti yang kita dengar dari penjelasan saya sebelumnya, di sini tujuan penelitian dari artikel ini untuk menganalisis pola bunyi serta pengaruhnya, yang mana ternyata pola bunyi dalam surah Ad-Duha itu dapat mempengaruhi efek psikologis. Namun di sini tidak terlalu disebutkan atau tidak terlalu dibahas bagaimana efek psikologis yang ditimbulkan dari bunyi-bunyi ayat di dalam surah Ad-Duha ini. Jadi belum terlalu mengeksplorasi bagaimana ini mempengaruhi emosi pendengar secara lebih mendalam. Nah, itu tadi teman-teman review singkat dari saya mengenai artikel ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah penelitian ini itu menunjukkan bahwa surah Ad-Duha memiliki keindahan fonologis yang luar biasa. Pola bunyi yang teratur, pengulangan huruf tertentu, dan keselarasan di akhir ayat semuanya berkontribusi pada musikalitas alami surah ini. Penelitian ini membuktikan kalau keindahan Al-Quran itu bukan hanya dari maknanya, tetapi juga dalam strukturnya. Surah Ad-Duha bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga memiliki ritme yang menenangkan yang bisa memberikan efek emosional dan spiritual bagi para pembacanya. Baik semuanya, mungkin sekian dari saya. Saya harap video ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.